Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, neraka itu dekat sekali dengan kita, cuma kita sering tidak merasa. Ada 3 disebutkan di Al-Quran yang sangat erat dengan kehidupan kita. Neraka itu jumlahnya ada 7, tapi yang 1 itu selalu disebut-sebut. Yang pertama, wail. Karena dinyatakan wailul likulli humazatil lumazah. Ini neraka yang mengancam dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah wail, neraka wail. Untuk siapa? Likulli humazatil lumazah. Bagi orang yang suka menghina, mencaci, mengolok-olok orang lain dengan kata-kata, baik di depan orangnya maupun ketika tidak ada orang. Itu padahal sudah kayak kehidupan kita sehari-hari, hobi toh ya. Kita sedina ora nacat wong ning awake greges rasane. Hawane nacat wong wae. Nah. Yang kedua adalah lumazah. Lumazah itu menghina, mengolok-olok orang lain dengan bahasa isyarat. Jadi ketemu wong diplerui. Jadi jenengan pleruk niku wis diancam karo neraka wel niku. Enggak usah ngomong, cuma gitu aja itu sudah lumazah namanya. Kalau sekarang bahasa lumazah anak muda itu gini. Enggak ngomong, tapi ini lumazah namanya. Kalau enggak gitu malah gini. Jadi bahasa-bahasa isyarat penghinaan seperti ini enggak sadar bahwa itu ancamannya wail. Padahal ternyata kita hobi. Akhirnya bahkan emoji-emoji yang bahasanya ngece, mencucu ini sering muncul tidak pakai mulut kita tapi dengan emoji ya sama saja. Maka hindari untuk menggunakan emoji-emoji yang buruk. Karena kita menghina dengan bahasa isyarat, dengan tangan, dengan raut muka, dengan mimik. Maaf, cara ibu-ibu mbiyen mleroi ketemu kancan. Itu namanya lumazah. Kalau diomongkan namanya humazah, kalau diisyaratkan namanya lumazah. Ancamannya wail. Hati-hati Bapak Ibu. Itu yang pertama, sering diancamkan pada kita. Padahal kita hobi nak ngono kuwi, Pak ya. Nah, gitu. Bahkan pernah itu, semoga yang pernah melakukan itu segera bertobat, taubatan nasuha. Kita ini mudah sekali mengolok-olok orang lain hanya karena beda urusan pilihan calon presiden. Yang satu dibilang cebong, yang satu dibilang kampret. Iya, kampret ya. Kampret apa? Kapret. Nah itu. Maaf, kalimat-kalimat seperti itu bagian dari humazah. Bagian dari humazah. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan laqad karramna bani adama. Anak cucu Adam itu saya muliakan. Allah yang menyatakan seperti itu. Kami muliakan anak cucu Adam. Bahkan di ayat yang lain laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Padahal kalau kita baca di tafsirnya yang disebut dengan insan ini kebetulan adalah orang kafir yang sombong. Tapi meskipun dia kafir sombong, tapi kan diciptakan makhluk terbaik itu manusia. Apa ada yang sebaik manusia? Enggak ada. Sebagus apapun ular kalah bagus dengan manusia. Sebagus apapun orang hutan tetap masih bagus dengan manusia. Kok enak-enak aja kita bilang mereka kecebong. Enak nemen jenengan bilang mereka kampret. Itu yang marah bisa jadi mereka yang kita olok-olok enggak marah. Siapa yang marah? Yang membuat. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ta'yirul makhluk, ta'yirul khaliq. Menghina ciptaan sama saja menghina sang pencipta. Siapa yang mencipta? Allah. Yang mencipta Allah. Bisa jadi jenengan enggak menciptakan, hanya meletakkan saja. Iki mbah sapa sing nata mikir ngene ora ngerti. Saya enggak ngolok-ngolok, misalnya saya cuma bilang nata mik kok ora pas. Padahal mike ora serik, sing noto ngerek muni wae kok nacat, mesti mikir sampeyan. Padahal mike ora serik. Tapi sing noto sing serik. Ya itu. Kalau kita menghina manusia, seandainya manusianya enggak tahu, enggak marah, Allah yang menciptakan yang marah. Karena itu hati-hati menjaga lisan kita. Ancamannya memang cukup berat. Wailul likulli humazatil lumazah. Sayang, surat ini sering kita baca tapi enggak kita pahami, repot akhirnya. Kita masih saja melakukan itu. Kemudian ada wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang tidak adil, tidak pas dalam mengukur dan menimbang. Karena itu hati-hati. Ini tentu saja aslinya kaitannya dengan takaran. Tapi sekarang ya dengan timbangan, dengan apapun.
Itu ancamannya adalah wail, artinya dagang yang tidak jujur. Sekarang bisa jadi nggak dagang. Ya apa? Sekarang ukuran kan banyak yang dicolong. Istilahnya apa? Di markup ya. Lah di markup. Ya seharusnya uangnya habisnya biasanya aslinya habisnya hanya 50 juta, bisa di markup habisnya sampai 150 juta. Ya sama, itu mutaffifin. Ancamannya ya sama, wail. Atau bahkan yang sadar apa tidak kita diancam juga, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, masuk neraka wail bagi orang-orang yang suka menunda-nunda sholatnya. Jadi untungnya itu ayatnya an sholatihim, bukan fi sholatihim. Seandainya fi sholatihim kita nggak akan ada yang selamat itu. Karena itu an sholatihim, an sholatihim itu maknanya adalah takhiru sholat, ngundur-ngundur. Ada kesempatan untuk sholat nggak segera sholat, ada kesempatan sholat nggak segera sholat. Akhirnya maaf, terutama ibu-ibu sudah menjelang masa-masa men tidak segera sholat. Waktu ini hurung sholat ngerti-ngerti tamu merah datang. Akhirnya harus itu jadi tanggungan. Besok ketika suci maka harus qadha. Misalnya sudah masuk waktu isya, seandainya jenengan gunakan untuk wudhu dan untuk sholat 4 rakaat sudah cukup, kok jenengan tunda-tunda sampai 10 menit, 15 menit, 20 menit kemudian jenengan menstruasi, maka itu jadi hutang sholat pada saat jenengan sudah suci. Kenapa? Menunda-nunda waktu sholat. Karena itu jangan pernah menunda-nunda waktu sholat. Nah, sepertinya jangankan neraka-neraka yang lain, wail saja kita sudah kesulitan. Karena itu Nabi kita juga sangat manusiawi, memberi penawar. Kalau kita pengen seandainya nanti ya terpaksa masuk neraka tapi nggak begitu sakit disiksa, itu Nabi menyatakan ittaqin naro walau bisiqi tamrotin. Kamu bisa menjaga dirimu ketika masuk ke neraka, seandainya disiksa nggak terlalu berat, itu apa? Dengan sodakoh. Walau bisiki tamrotin, meskipun separuh kurma, wis separuh wis kena gawe njaga. Apa meneh nak 1 kilo mestine ya luweh kena. Apa meneh nak 5 kilo 10 kilo kayak wayahe wong do jaburan lho kayak tangga. Itu pasti lebih bisa. Jadi semua ada penawarnya. Mong aja terus jenengan ya wis nak ngono aku sedekah tok ora ngaji ora salat. Ya mboten, wong itu penawar kok. Jangan dijadikan andalan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.